Kak Dia, kita mau ngapain hari ini? Kayaknya mau main. Main? Oh bukan ya kak? Bukan deh. Oh. Kan udah waktunya. Oh iya kak, kita mau ibadah dulu ya kak. Sebelumnya Kak Mida mau tanya kajian dulu, gimana kabarnya hari ini? Wah luar biasa. Wow. Semangat dong kak. Ya, betul sekali. Karena Tuhan Yesus baik ya. Yes. Oke, gimana sama anak-anak di rumah, adik-adik di rumah? Gimana? Udah siap mau ibadah hari ini? Kabarnya pastinya luar biasa dong. Gimana? Oh iya, yes, luar biasa karena Tuhan Yesus luar biasa. Oke, kita sebelum mulai, jadi kita doa dulu ya. Yuk kita doa dulu. Kita doa dulu. Oke, sama-sama kita berdoa ya adik-adik yang di rumah yang pastinya udah siap untuk ikut ibadah hari ini. Nanti kami mau berdoa, adik-adik ikuti dalam hati ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya juga Tuhan saat ini kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami lewat YouTube, tapi kami percaya Tuhan ada suatu sukacita yang boleh Kau berikan buat kami. Kami mau siap mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, dengan gembira, dengan rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay. Kita mau nyanyi lagu apa? Apa ya? Kakak hari ini bahagia gak kak? Kalau aku sih bahagia kak. Gitu ya. Jadi kita mau nyanyi lagu ini aja kayaknya kak. Iya. Nah, kita semua wajib namanya berbahagia, wajib namanya bersukacita karena Tuhan Yesus itu baik buat kita. Tuhan Yesus yang udah mati buat kita. Oke, adik-adik, yuk kita mau naikkan pujian. Apa ya tadi? Mari kita Sukaria. Iya, mari kita Sukaria. Yuk, semangat ya adik-adik. Semangat juga ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan selalu.
berkeringat juga di sini. Ya, Agak berkeringat sedikit. terus agak sedikit tegang ya, agak gimana gitu mukanya ya adik-adik. Tapi kakak-kakak percaya, kakak Dian dan kakak Mina percaya adik-adik juga boleh merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Pokoknya apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Diacokin jempolnya ya ke depan TV ya, ke depan HP juga boleh ya. Tuhan Yesus baik, saya bilang Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita bilang Tuhan Yesus baik ya adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Yeay. Karena Tuhan Yesus baik, kita menaikkan satu pujian. Apa? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, tepuk tangan pertama. Adik-adik semangat dan semangatnya ya. Kekuatan dan mazmurku. Dia tuntun aku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dari. Tahu dari orang lagi yang nyanyi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nah adik-adik, kita ada lagu, sebenarnya sih bukan lagu baru ya, tapi kalau misalnya adik-adik yang belum tahu pasti bilangnya lagu baru ya. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian ini. Pujian ini, lagu ini bilang apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, kita nggak boleh menyerah. Karena kita percaya mentari itu selalu, matahari itu kan selalu bersinar. Nah, masih ada harapan buat kita, masih ada kekuatan buat kita menghadapi semuanya ya. Jangan pernah menyerah, jangan bilang aku mau ini aja, mungkin mau pikirannya udahlah, aku nggak mau ikut Tuhan Yesus. Jangan sampai gitu ya. Tetap kita setia sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan satu pujian ini. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Dan berlalu mentari
boleh digajarin lagi ya, bagus kalau ya, boleh digajarin. Kita ada satu ujian lagi sebelum masuk firman Tuhan. Kita mau siapin Alkitabnya juga ya. Coba cek di sekelilingnya. Di kiri kanan teman belakang ada Alkitab. Kalau misalnya masih belum ada, adik-adik boleh cari ya. Dikasih waktu sama kakak-kakak di sini. Terus siapin catatan, kalau mau catat yang penting-penting nih ayat firman Tuhannya. Nanti sama Kak Seren yang mau kasih firman Tuhan ya. Dengerin baik-baik, nggak boleh bercanda kalau lagi nonton sama adik atau kakak atau ada banyak keluarga di rumah misalnya, nggak boleh istilahnya nggak boleh sambil bercanda ya. Iya, harus serius, fokus ngambil firman Tuhan ya, untuk adik-adik bekal masa depan, untuk adik-adik boleh ingat seumur hidup adik-adik firman Tuhan. Oke? Siapin hati dan pikirannya. Kita mau naikkan ujian Bless the Lord of my soul. Ini karena mungkin pakai bahasa Inggris, kita mau belajar bersama ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi ya, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian selalu sehat dan diberkati sama Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu untuk doa bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami telah boleh berkumpul di tempat ini Bapak, walau kami hanya ibadah online. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, berkati kami agar menjadi anak yang taat untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk disiapin dulu Alkitabnya. Kalau belum ada Alkitabnya, diambil dulu. Kakak tungguin. Kalau sudah,
Yuk kita mau baca Alkitab hari ini di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Bacanya di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tapi sebelumnya saya ceritakan dulu. Nah, firman Tuhan hari ini tentang seorang muda yang kaya. Dia orangnya banyak sekali uangnya, punya ternaknya banyak, perkebunannya luas, punya pembantu budak-budaknya banyak. Nah, saat itu orang muda ini bertemu sama Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya, "Ya Tuhan, perbuatan baik apa lagi yang aku lakukan supaya aku masuk surga?" Kata orang muda tersebut. Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 18. Kata orang itu padanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong." Ayat 19, "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, lalu orang muda itu bilang, "Aku sudah melakukannya Tuhan, apalagi harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga?" Kata orang muda itu. Akhirnya di ayat 21 Tuhan Yesus berkata kepada orang muda itu. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tuhan Yesus berkata seperti itu pada orang muda itu. Dan tahu gak adik-adik apa yang dilakukan orang muda itu? Dia pergi, dia nangis, akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia nggak mau jual hartanya karena dia takut miskin, dia takut kekurangan, dia nggak mau kehilangan hartanya yang banyak. Dan akhirnya di ayat 23 Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, adik-adik, orang muda ini dia udah takut duluan kalau dia mau memberikan hartanya pada orang miskin. Padahal di ayat 26 Tuhan Yesus memandang di ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, maksudnya apa sih adik-adik? Nah, di ayat 26 ini memberitahu kalau kita memberkati orang-orang di sekitar kita mau memberikan apa yang kita punya sebagian kepada orang yang membutuhkan, pasti Tuhan Yesus akan memberikan kita lebih dari apa yang kita punya sebelumnya. Jadi adik-adik nggak boleh takut ketika contohnya adik-adik mempunyai makanan lebih di sekitar adik-adik. Nah, tapi teman adik-adik ada yang nggak bawa bekal atau ada yang nggak bawa makanan, adik-adik boleh memberikan makanan adik-adik ke teman adik-adik supaya teman itu juga merasakan berkat yang adik-adik punya. Jadi kalian sama-sama diberkati. Nah, kita nggak boleh takut ketika kita memberikan berkat buat orang lain, kita akan diberikan lebih lagi sama Tuhan, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di ayat 26. Nah, ada satu lagi ayatnya yang perintah Tuhan itu adalah di ayat 19, "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, adik-adik, di ayat 19 ini mengingatkan kita untuk menghormati orang tua karena itu adalah salah satu perintah Tuhan. Nah, contohnya misalkan adik-adik sekarang lagi sekolah di rumah nih, pasti bareng-bareng orang tua dong, bareng orang tua, bareng kakak yang lebih tua. Nah, adik-adik gak boleh melawan orang tua. Contohnya, misalnya mamanya bilang gini, "Dek, jangan lupa dikerjakan tugas rumahnya ya." Tapi adik-adik gak boleh merespon seperti ini. "Nggak mau ama, males aku, biarin aja PR-nya numpuk." Gak boleh kayak gitu. Harusnya adik-adik langsung mengerjakan tugasnya. Itu salah satu contoh dengar-dengaran sama orang tua, dan itu perintah Tuhan. Dan ketika adik-adik melakukan perintah Tuhan, Tuhan Yesus senang dan akan memberkati adik-adik. Selain itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti tadi, kita saling sayang sama kakak adik kita, sama keluarga, sama teman-teman. Terutama pas kita nanti ketemu di sekolah minggu secara langsung, di sekolah secara langsung, kita boleh memberkati teman-teman kita. Nah, adik-adik, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, jangan pernah takut adik-adik kalau kita bakal kekurangan. Kita akan pasti diberkati Tuhan lebih lagi. Nah, firman Tuhan kali ini kesimpulannya, yang pertama, adik-adik harus melakukan perintah Tuhan, karena ketika adik-adik melakukan perintah Tuhan, kalian akan memperoleh hidup yang kekal, bisa masuk surga, diberkati Tuhan. Apalagi di masa-masa saat ini, kalian cuma di rumah aja. Nah, melakukan hal yang baik di rumah pasti juga diberkati Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap percaya sama perintah Tuhan.
dan berkat Tuhan, kita nggak boleh takut dengan keadaan apapun. Walaupun kita di masa yang sulit ini, mungkin sedang malas sekolah atau sedang sakit atau sedang kekurangan ekonominya, kita harus tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Oke adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini sampai di sini dulu. Kiranya firman Tuhan kali ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan adik-adik boleh menjadi berkat buat sekeliling adik-adik. Yuk, sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan kali ini, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami telah mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak yang taat untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati kami Tuhan di masa yang sekarang ini, Kau berkati kami dalam aktivitas kami, sekolah kami, pekerjaan orang tua kami, Kau berkati sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya ibadah sekolah minggu hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan, dan jangan lupa di like, di subscribe juga YouTube GP Anugerah, dan jangan lupa di share video ini buat teman-teman adik-adik supaya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.